Bagaimana prosedur untuk melakukan wakaf? Mungkin langsung saja kita bisa dengarkan juga jawaban dari Prof. Nuh. Tadi kita sudah dengarkan harapan Prof dari MUI. Bagaimana agar kemudian pertumbuhan wakaf ini tidak hanya sekedar perkiraan, tapi kemudian terwujud nyata, ada sistem yang diubah, lebih modern dan diharapkan juga dikelola oleh SDM yang profesional. Silakan Prof. Terima kasih Pak Amir Syah, terima kasih Pak Mas Duki, dan tentu akan bergabung Pak Syafi Antonio. Jadi tantangan besar kita itu melakukan konversi atau transformasi dari potensi menjadi real power. Itu yang menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan seperti saran dari Pak Amir Syah tadi itu, ujung-ujungnya adalah di tata kelola dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, gimana kita memperkuat sistem tata kelola ini dan akhirnya publik bisa percaya. Kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah yang potensi yang sangat besar tadi itu akan menjadi kenyataan. Untuk itu apa yang harus dilakukan oleh BWI? Yang pertama, kita sudah menyiapkan yang namanya wakaf core principle. Jadi prinsip-prinsip dasar di dalam perwakafan, termasuk tata kelolanya. Kita pun juga sudah kita siapkan namanya PSAK untuk sistem akuntansi keuangan 112. Khusus untuk perwakafan. Demikian juga kita siapkan yang namanya badan pengawas yang akan mengawasi tata kelola di masing-masing nadir itu. Jadi nadirnya itu tidak hanya BWI, tapi nadirnya itu cukup banyak. Oleh karena itu, tidak usah terlalu khawatir, mau lebih suka dengan nadir A, monggo silakan dan seterusnya. Dan tentu itu akan kita masukkan yang namanya kantor akuntan publik di dalam ngecek tentang keabsahan compliance-nya dengan aturan dan seterusnya. Yang paling akhir barangkali Mbak, yang kita sekarang sedang kita siapkan, mau tidak mau, yaitu BWI harus mempersiapkan yang namanya transformasi digital. Transformasi digital ini bukan satu choice, bukan pilihan, tetapi imperatif, keharusan. Oleh karena itu, dengan transformasi digital ini, baik dari sisi kemudahan itu pun juga bisa didapatkan, termasuk kontrolnya pun juga lebih mudah bisa kita dapatkan, yang ujung-ujungnya kita ingin betul melalui transformasi digital itu, yang opportunity maupun potensi yang sangat besar tadi itu bisa kita buktikan menjadi sesuatu kekuatan yang real. Saya kira itu kita tentu sangat senang sekali dengan adanya polemik itu, kita bersyukur karena kosakata wakaf menjadi banyak diperbincangkan di ranah publik. Kalau tidak muncul kontroversi, rasanya TV One juga nggak ngangkat itu. Tapi dengan adanya kontroversi, ada seluruhnya itu segala sesuatu ada sisi positifnya. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih, termasuk yang belum paham, termasuk yang belum setuju, termasuk yang sangat apatis, siapapun yang sudah mengucapkan kata wakaf itu adalah bagian dari kebaikan. Saya menangkapnya begitu, dan insya Allah by time being ini nanti akan terus akan bergulir. Yang penting wakaf itu tidak untuk diperdebatkan, tapi wakaf itu untuk dilaksanakan. Ya. Baik. Jangan sampai kita berdebat tentang wakaf, tapi kita sendiri belum pernah berwakaf. Ya gitu. Oleh karena itu, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan. Insya Allah, dengan perwakafan ini, kedahsyatan akan bisa kita dapat. Insya Allah, harapan kita bersama. Bisa kita tingkatkan. Makasih. Baik, nah ini kita juga sudah bergabung dengan narasumber berikutnya bersama kita Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio selaku pakar ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Syafi'i. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Ustadz, tadi barusan kita sudah mendengarkan bagaimana Prof. Muhammad Nuh ini menjelaskan tantangan besar apa yang dihadapi tentunya. Dan BWI memang sudah punya cara bagaimana untuk mengubah tata kelola, transformasi digital, dan juga untuk bisa menggait ataupun mendapatkan kepercayaan publik. Tapi mungkin dari Pak Ustadz ada masukan mengenai hal ini?
Ya, memang wakaf ini adalah satu instrumen keuangan syariah yang sudah terbukti sepanjang sejarah ya. Bahwa hampir sebagian besar infrastruktur pendidikan Islam dan infrastruktur dakwah Islam itu dibangun di atas wakaf. Dan yang lebih menarik, cash wakaf ini memang pertama kali menurut sejarah itu banyak disampaikan oleh para ulama-ulama, terutama yang cukup fenomenal itu dari madhab Maliki. Ada juga misalnya Imam Az-Zuhri kurang lebih tahun 746 Masehi. Jadi beliau termasuk salah satu yang awal-awal mengatakan bahwa boleh wakaf tunai untuk jadi modal usaha, kemudian keuntungannya nanti diserahkan kepada dedicated target, yaitu para duafa, para penerima beasiswa, masyarakat yang miskin. Nah, ini sesungguhnya yang menjadi tonggak berdirinya semacam lembaga pendidikan pertama di dunia, Qurawiyin. Kita mendengar nama seorang Fatimah Fihri yang mendirikan Universitas Qurawiyin atas dasar wakaf beberapa ratus tahun sebelum Oxford University. Nah, kemudian juga Al-Azhar sekalipun itu dibangun di atas wakaf. Dan ada yang wakaf yang fix, yaitu tanahnya, tapi juga ada wakaf yang tunainya, terutama untuk gaji para guru, itu kan tidak mungkin. Kecuali dari wakaf, gabungan dari wakaf yang aset, kemudian wakaf uang di-blended, menghasilkan sesuatu yang produktif. Nah, kemudian yang produknya itu dipakai untuk menggaji rektor, menggaji syekh, dan menggaji para hufaz, dan menerima siswa-siswa dari seluruh dunia. Nah, saking besarnya Al-Azhar University, pemerintah Mesir pada waktu itu sempat meminjam dari Al-Azhar karena terjadi defisit anggaran. Nah, mungkin di Turki juga hampir hal yang sama. Sejak abad 15 itu begitu banyak namanya yayasan-yayasan wakaf yang tersebar di seluruh Turki. Dan saya sendiri pernah mendapatkan kiriman buku-buku itu dari Ikhlas Wakfi. Di Bangladesh juga sama, di Pakistan juga sama. Nah, mengapa menjadi polemik di Indonesia? Sesungguhnya tidak ada masalah dengan wakaf, tidak ada masalah dengan cash wakaf. Yang mungkin terjadi masalah itu adalah level of trust dari masyarakat terhadap pemerintah. Ya. Saya ulangi, rendahnya level of trust dari masyarakat terhadap pemerintah. Ada kekhawatiran jikalau dikelola oleh pemerintah itu akan dikorupsi seperti halnya pajak. Pajak saja yang sudah instrumennya rapi, ada dirjennya, ada aparaturnya, ada pengadilannya, ada penjaranya, ada undang-undangnya, sudah terkenal sejak puluhan tahun, masih saja dikorupsi. Nah, ini ada satu kekhawatiran besar dari masyarakat jikalau pemerintah itu mengelola cash wakaf secara masif, khawatir dikorupsi. Jadi bukan salah cash wakafnya, bukan salah wakafnya, yang salah itu adalah level of trust-nya yang rendah. Bagaimana kita mengatasinya? Justru di sini pemerintah punya satu tugas besar bahwa dirinya harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa koruptor di Indonesia itu dihukum mati. Koruptor di Indonesia itu tidak pandang bulu dari partai manapun. Koruptor di Indonesia tidak pandang bulu siapapun, harus dikejar. Gitu. Baik. Nah, selama korupsi itu masih tinggi, baik, saya khawatir acceptance itu, penerimaan itu akan rendah, begitu. Baik. Baik, Pak Ustadz, terima kasih sudah memberikan masukan tentunya, dan ini juga bisa menjadi rekomendasi. Nah, selanjutnya kita mungkin juga bisa dengarkan penutup dari Pak Kiai Haji Masyuki Baidowi mengenai tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Shafi'i Antonio, kekhawatiran mengenai korupsi dan sebagainya. Ini ada hubungannya dengan level of trust masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat bisa percaya dan juga bisa ikut menyukseskan gerakan nasional dari wakaf uang ini kemudian jika level of trust-nya tidak ditingkatkan. Mungkin silakan Pak Kiai Masyuki. Pakatlah dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Shafi'i Antonio, bagaimana membangun trust gitu ya, dan membangun kesepahaman, jangan kesalahpahaman. Yang terjadi di media sosial itu justru adalah kesalahpahaman yang luar biasa gitu. Dan oleh karena itu sebenarnya kata kuncinya saya kira salah satunya tadi Bapak Anu sudah menyatakan bahwa menggunakan informasi dan tata kelola dengan berbasis digital itu saya kira sangat penting.
bahwa tata kelola yang transparan itu saya kira menjadi kata kunci ke depan. Tetapi problemnya tidak hanya cukup di situ. Awareness saya kira, jadi campaign untuk bagaimana agar masyarakat Indonesia itu paham mengenai wakaf itu dan bahwa wakaf itu tidak akan diapa-apakan oleh pemerintah. Pemerintah hanya akan memberikan hanya fasilitasi saja untuk bagaimana agar transformasi wakaf dari yang tradisional ke modern bisa berjalan. Itu sangat penting difahami oleh masyarakat. Indonesia saat ini itu adalah pusat Islam moderat di dunia. Dan ini saya kira sangat penting kalau difahami bersama oleh anak-anak mudanya. Ada 179 juta anak-anak muda yang justru di situ adalah orang-orang yang punya potensi untuk bisa dimanfaatkan wakafnya ke depan, dan itu untuk transformasi umat, bukan untuk pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi. Saya kira itu. Baik, singkat saja mungkin penutup dari Pak Amir Syah, silakan Pak. Baik, ya jadi kata kuncinya menurut saya adalah sosialisasi ya. Sosialisasi ini dapat kita lakukan dengan baik jika tingkat literasi kita, bacaan kita terhadap teks-teks seperti yang disebutkan oleh Cak Diki, Pak Safi Antonio dan Pak Nuh, itu bisa betul-betul kita pahami ya. Kita pahami dengan benar, kemudian kita hayati dan kita amalkan. Jadi memang betul bahwa bukan untuk dipolemikan. Nah, dari literasi ini, maka kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat. Dan masyarakat kita sungguhnya adalah masyarakat yang akan tumbuh kepercayaannya jika kita melakukan dua hal secara bersamaan. Satu tadi tata kelola yang sudah sangat canggih melalui IT ya, sudah terukur. Yang kedua ya itu tadi bagaimana prakteknya di masyarakat secara empirik bahwa wakaf ini memang tumbuh berkembang ya. Karena apa? Karena kalau kita hitung yang ada sekarang ini saya kira perlu ini oleh Badan Wakaf. Yang ada sekarang kita coba lihat ya potensi oleh ormas yaitu Muhammadiyah, Al-Fatihah, ini jangan sampai yang sudah ada ini pun tidak bisa kita ukur. Jadi menurut saya dua secara bersamaan. Wakaf yang bergerak dan tidak bergerak itu harus kita lakukan satu kajian akademik yang menunjukkan seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Terakhir mungkin penutup singkat saja Prof. Nuh menanggapi berbagai macam masukan yang ada. Silakan. Jadi intinya kami sangat berterima kasih atas nama BWI kepada panjenengan semua yang tadi sudah memberikan masukan dan saran. Kekuatan wakaf itu bukan di saya, bukan di kami, tapi di kita. Oleh karena itu yang kita bangun adalah kekitaan, kebersamaan di antara kita ini loh. Disitulah letaknya perwakafan itu. Insya Allah dengan kerjasama bareng-bareng, saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan kita melakukan transformasi digital, mudah-mudahan wakaf akan menjadi bukti bahwa al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, dan Islam itu juga rahmatal lil alamin. Kita sedang membuktikan itu, membuktikan itu yang ada di dunia real ini. Terima kasih, dan tentu sekali lagi saya sangat-sangat berterima kasih TV One yang sudah mengangkat perwakafan. Mudah-mudahan TV One sukses selalu dan jaya. Terima kasih Profesor Muhammad Nuh. Kita harapkan juga masyarakat ini kemudian bisa menanggapi ajakan baik ini dengan ikut berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih. Pak Amir Syah Trambunan selaku Sekjen MUI juga terima kasih. Pak Kiai Haji Masyuki Badawi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian juga dengan Pak Ustadz Muhammad Syafi Antonio. Terima kasih juga sudah memberikan tadi pandangannya. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber.